Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sejauh kita berjalan akan sampai ke batas. Sejauh kita berlayar akan sampai ke pulau. Yang dikagumi pada saatnya akan musnah. Yang disayangi pun pada waktunya akan berpisah. Setiap yang ada permulaannya pasti akan ada penghabisannya. Setiap yang dimulai dari awal pasti akan bertemu dengan akhirnya. Ramadan sudah kita lewati awalnya, sudah kita lalui pertengahannya. Hari ini kita bahkan sudah di penghujungnya. Kalau umur kita panjang, tahun depan kita masih akan ketemu dengan Ramadan. Kalau tidak, jangan-jangan Ramadan inilah yang terakhir dalam hidup kita. Beruntunglah Bapak Ibu sampai di hari-hari terakhir Ramadan masih istiqomah beribadah. Masjid lain, tempat lain kadang iba kita. Sudahlah ditambah sapnya, orangnya makin berkurang. Sudahlah ditambah tiangnya, jumlah jamaahnya tak juga bertambah. Sudahlah makin dingin AC-nya, orang bahkan makin banyak yang merasa kepanasan. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membayarkan zakatnya. Ya puasa di bulan Ramadan, malamnya ia tarwih, ya witir, ya tadarus, ya iktikaf, ya tahajud, zakat fitrahnya pun dibayarkannya. Beruntunglah mereka, orang-orang yang telah menunaikan zakatnya. Pak Ibu, sebagus apapun ibadah kita sejak awal Ramadan, kalau zakat fitrah diulur-ulur, ditahan-tahan, dan juga disalur-salurkan dan juga disampaikan, kita tidak akan pernah masuk jadi orang yang beruntung. Maka sebagusnya zakat fitrah itu kalau bisa sebelum sore sudah sampai ke tangan yang berhak. Karena rata-rata ini lebaran di negeri kita sekarang ada dua yang besar. Kalau lebarannya besok hari Jumat, itu hari ini dia pulang. Kalau terapelnya nanti jam 5, zakat dibagikan siap Isya. Kalau yang lebaran besok, kalau yang lebarannya Sabtu, mungkin masih agak lumayan. Tapi kita kan tidak tahu ya. Di antara kita rata-rata punya pilihan masing-masing, punya dasar ilmu masing-masing, dan inilah keberkahan itu. Sejak zaman dahulu 14 abad yang lalu Rasulullah sudah memberikan keleluasaan kepada kita untuk berbeda pendapat. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku akan jadi rahmat, jadi berkah. Selama perbedaan pendapat itu diiringi dengan rasa toleransi. Maka yang salah itu yang saling salah menyalahkan. Umatku yang berijtihad, yang sudah
ijtihad sesungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, semampunya, sekuat tenaganya, tahu-tahu dia masih salah, dia masih dapat pahala 1. Jadi sudah salah pun masih pahala dapat 1 juga. Umatku yang berijtihad semaksimal mungkin, sedaya upayanya, dengan sungguh-sungguh, tahu-tahu benar, dapat pahala 2. Lalu mana yang dapat dosa? Tidak ada. Usahanya itu pun sudah dihargai. Karena itu yang diminta kepada kita bukan untuk saling memperbesar perbedaan, tapi merajut kebersamaan yang lebih indah. Kalau ada yang lebarannya Jumat, silahkan, karena hitungannya sudah 29. Kalau ada yang lebarannya Sabtu, hitungannya kena 30, selesai. Ya Rasulullah, Ramadan itu berapa? 29, 29, kadang 30. Yang tidak disebutkan Rasul 28, itu tidak ada. Yang tidak disebutkan Rasul 31, itu tidak ada. Tapi kalau 29, ada. 30, ada. Itu mengalai. Kadipang, itu 14 abad yang lalu sudah seperti itu ucapan Rasul. Maka kalau ada orang baralek di Kota Padang sehari isinya, enggak, alek gadang namanya itu. Alek itu kalau alek gadang, besoknya ada juga alek itu. Baru alek gadang. Hari itu orang Timur, Panua, tamu, melimpah. Tapi besok orang Timur masih bisa jual lagi, alek gadang itu. Kadang-kadang kan tiba kita ke tempat baralek, sambal saya habis mah, agak dipangalai. Yang mampir kita tiba, arah pulang darosin ada leda, sambal lah habis, agak dipangalai. Tapi alek kita alek kadang tu loh, alek ketik tu. Idul Fitri ni alek kadang loh ibu, sama dengan kadang ibu. Beruntunglah orang yang membayarkan zakatnya. Kalau Bapak Ibu masih di tangan kita, tunaikanlah hari ini. Kalau masih di dompet kita, bayarkanlah hari ini. Kalau masih belum tersalur, usahakanlah sudah di tangan yang berhak pada hari ini. Wa zakara isma rabbih, lalu kamu agungkan nama Tuhanmu, kamu takbir, kamu tahmid, kamu tahlil di malam Idul Fitri itu. Beruntung kamu kalau sudah bayar zakat, lalu kamu takbir. Apa bonus takbiran itu? Takbiran itu Bapak Ibu, bonusnya kata Rasul, orang yang menghidupkan malam Idul Fitri, Allah akan hidupkan hatinya ketika hati orang lain banyak yang mati. Ini bonus itu. Yang paling takut kita di muka bumi ini, badan kita hidup, hati kita mati. Jadilah mati raso. Kalau lah mati raso, tidak ada lagi. Hilang rasonya pareso. Wujuduhu keadamihi, adanya sama dengan tidak adanya. Kata orang rumah sakit, mayat berjalan. Lah jadi mayat tapi jalan-jalan. Orang yang dihidupkan hatinya. Yang paling takut kita Bapak Ibu, mati hati. Karena dalam ayat-ayat Al-Quran, justru hatilah yang sering disebutkan yang akan mudah tertutup. Jadi baca surah Al-Baqarah itu, khatamallahu ala qulubihim, itu dulu kan. Kenapa tidak matanya dulu disebutkan? Kenapa tidak telinganya dulu disebutkan? Ini dulu. Kalau sudah tertutup hatinya, naik dia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala, kesini dulu. Sudah itu, baru kesini, habis sudah itu. Tak akan nampak apa-apa lain, tak kata dang apa-apa lain. Pulangnya di sini.
Itu makanya ke masjid itu geraknya gerak hati. Mati Meksiko, apa yuk? Tiba juga kembali. Padam lampu sampai orang kawan saya. Tapi kalau hatilah mati, tidak ada guna menara 50 meter tadi. Tidak ada guna sound system 10 km jangkauannya. Tidak ada gunanya AC dingin di masjid. Mati. Mati orangnya dulu, baru ke masjid. Mati orangnya, orang ke. Dan tidak sampai-sampai itu. Beruntunglah orang yang membayarkan zakatnya, lalu menghidupkan malam Idul Fitri, mengagungkan nama Tuhannya. Fasollah, lalu dia ikut solat Idul Fitri. Beruntung mereka. Tapi ujung ayat, bal tu'sirunal hayatad dunya. Kenapa kau memilih gemerlapnya dunia? Kenapa bajumu lebih penting dari yang lain? Kenapa kain sarungmu, mukenahmu, sandalmu, rumahmu, kendaraanmu, kuemu? Kenapa itu yang lebih utama? Bal tu'sirunal hayatad dunya. Kenapa kamu pilih gemerlapnya dunia? Apa ibu mohon maaf, banyak orang yang mengeluh kalau dia tidak bisa belanja banyak. Payah Ramadan ini, orang kelebaran, baju anak alun tabali lah itu, sandal cialah nak terganti dah, kue nak bisa dibuat di rumah untuk tamu sakit Allah lah dah, piti di tangan tak lu ada doa, tapi sembahyang saya tak, puasa saya tak ada cialah, marutoknya nak tahu panjang. Jamaah sekali pun tak tiba doh. Mau toknya itu yang banyak. Ini yang disindir itu memang. Kan jarang kita ketemu, kalau ketemu orang jarang sekali itu. Malang awak puasa gini. Aduh Pak, ikonan paling malang dalam diri awak. Aduh, tahajud awak tinggal semalam. Tarawih awak sekali tidak berjamaah di masjid. Baca Quran awak ndalu khatam. Iktikaf ndalu bisa sapa nuah 10 terakhir. Ada enggak sama yang begitu? Yang paling banyak mengeluh itu apa? Melanjo ya. Yang paling banyak mengeluh itu kain tak terbali, kue tak terbuih, pulang kampung tak sampai pitih. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Kenapa kamu pilih gemerlapnya dunia? Wal akhiratu khairu abqa. Kamu kan tahu, kamu kan sadar, kamu kan mengerti akhiratmu lebih penting daripada dunia. Dunia dua saja. Sehebat apapun orang, yang ditulis cuma dua saja itu. Tanggal lahirnya, tanggal matinya. Baik. Setinggi apapun pangkatnya, yang terakhir pensiun juga. Sebanyak apapun gelarnya, tidak usah sekolah pun dapat juga titel almarhum. Itu yang cari gajah. Mencari orang di atas 100 tahun sekarang susah. Di masjid saya para sobok di atas 90 jarang-jarang. Di masjid Kota Padang memang mencari orang di atas 90 tahun lah agak langka. Jemaah kita mungkin ada yang sampai di atas 90 lebih. Agak sulit mencari nanti. Akan dikajah. Laisal id bilibasin jadid, walakinnal id li taatil jadid. Idul Fitrimu itu bukan baju barumu, bukan sandalmu yang baru, bukan mukenahmu yang baru, bukan sarungmu yang baru, bukan rumahmu yang dipugar, bukan kue yang banyak di rumahmu. Walakinnal id li taatil jadid. Idul Fitri itu adalah ketaatanmu yang baru, taatmu yang baru. Yang tidak biasa puasa akhirnya biasa puasa sunat, yang tidak biasa tahajud akhirnya sering bangun malam,
yang tidak biasa baca Quran akhirnya rutin. Ketaatanmu yang baru. Kita Bapak Ibu kadang-kadang sering mengutamakan kulit dengan melepas isi. Kulitnya yang kita kejar, isinya kita buang. Bapak Ibu jalan di Gantiong arah ke rumah sakit tentara itu, kan banyak orang jual durian. Lewatlah Bapak Ibu, durian harum sekali, gadang bentuknya, rancak, pasti aku mahal loh. Tapi awak ni yo, durian harum, mahal, rancak, gadang, pasti lama. Dialihlah, dibawa ke apa namanya kok? Nurul Ihsan. Masjidnya mana tuh? Bawa ke rumah lah, kumpullah anak saudara makan durian gadang dan harum dan rancak. Pas dibalah durian itu, busuk saudara isinya, kulit dan keluar dari dalam. Rasul membalilah kembali maha lah terkicuah di bantua lah model itu tidak lo bisa dimakan jala, rupanya kulitnya saya yang rancak, isinya busuk. Tahu tadi nak kembali ke tu kok bayi kau tadi ancanan lain sewa balik kau tak kicuah dan tarang sewa hanya sama. Pak Ibu jalan arah ke bypass, arah ke Lumin turun besok lo durian, ndak lo kadang lo, ndak lo harum lo, ketek sih biasa-biasa, ada tanah jo daun-daun di dekat sela-sela duri, harganya ndak lo mahal, tapi dia salir jual mencari durian, abadi jual lah, murah, ndak rancak. Biasa-biasanya durian kampung mana? Durian kampung mana Pak? Pas dibawa ke rumah dibalah harum nak tanggung. Sakadang tinju biji-bijinya. Kunyang-kunyang lo. Di kuan batunya ketek lo di dalam. Alun dimakan air liur lah mulai mengalir. Alun dimakan lain air liur lah mulai tumpah. Harga durian pada apa? Kulitnya atau isinya? Harga durian tidak tergantung kulit, tapi kualitas isi. Maka durian muntong, musang king, alai namanya Pak, biasa-biasa tu nya. Yang mahal-mahal tu Pak, yang kecil orang lama-lama itu biasa-biasa modelnya. Tapi isinya itu begitu dibuka air liur tumpah. Daripada tak kicuah dengan tarang ke Jawa. Idul Fitri banyak orang tak kicuah. Yang dikejar kulitnya, yang dikejar parfumnya, sarungnya, bajunya, kuenya, rumahnya, kendaraannya, ibadahnya. Ibadahnya kita biarlah biasa-biasa saja. Rayakanlah Idul Fitri itu dengan sederhana saja. Sederhana saja. Tapi ada isi yang telah kita lakukan, yang telah kita siapkan dengan baik di Ramadan ini. Apa Ibu? Ramadan tahun depan belum ada jaminan akan diberikan kepada kita. Tapi Ramadan tahun ini paling tidak sudah menjadi yang terbaik dari seluruh yang kita lewati. Kita masih punya harapan kalau yang akan datang pun masih Allah limpahkan keberkahan kepada kita. Diberikan kita keberkahan umur, diberikan kita keberkahan rezeki, diberikan kita keberkahan keluarga, diberikan kita keberkahan ilmu. Tapi keberkahan itu syaratnya ada. Apa itu? Kelapangan dada. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan hatinya. Puasanya bagus,
sholatnya rutin berjamaah, iktikafnya 10 malam terakhir, lalu hatam Qur'annya 10 kali, tahajudnya tak pernah tinggal, hatinya busuk, akhirnya tiba di siku, muka warasi, tangan warasi, rambut, kepala, telinga warasi, kaki warasi, tiba di hati busuk. Beruntunglah orang kalau bisa membersihkan hatinya. Jadi kalau zakat membersihkan harta, maaflah yang bisa membersihkan hati. Pintu gerbang paling indah di muka bumi bukan pintu gerbang istana, bukan pintu gerbang kantor gubernur, bukan pintu gerbang Bank Nagari. Pintu gerbang terindah itu adalah gerbang pintu maaf di hati seseorang. Ibu patang nampaklah salaman. Tahu siapa? Kawan dakik lawan baret itu. Tu aja oleh orang salaman sana itu salaman lo apa? Itulah salah saya masalah ibu sebelah. Lah habis nan salam kok sampai situ. Apa yang salah saya? Apa yang habis? Sikualah, alun leno ha. Kan boleh sialah. Siku alun. Betul. Lah ibu maafkan. Maafkan Allah, tapi tak ada lu buat. Alun kebarasi lah itu. Nah kita hitungannya kalau ingin kembali fitrah, tidak ada cara lain. Kalau ingin kembali fitrah, bayarkan zakat, bersih harta. Kalau ingin kembali fitrah, berikan maaf. Al-Quran tidak ada menyuruh orang minta maaf. Perintah dalam Al-Quran rata-rata semuanya adalah perintah menyuruh orang untuk mampu memberi maaf. Memberi maaf yang disuruh, bukan menyuruh orang minta maaf. Dena kalau nak tibunya ke rumah, nak salam den, nak bawa anak ke bininya, nak janji nak kadulang assalamualaikum, nak kaden maafkan sampai bilo-bilonya. Bilo kalau salah sekali itu. Bilo kami lah. Al-Aqrab 199, huzil afwa, berikan sajalah maafmu itu. Berikan sajalah maaf. Kalau diberikan tak perlu syarat. Kalau diberikan tak perlu pakai salaman tangan. Kalau diberikan tak perlu orangnya datang. Kalau diberikan tak perlu ada pesan. Berikan saja sudah. Pak Ibu sering dengar lagu, satu kali hati ini kau sakiti, masih ku maafkan. Dua kali hati ini kau sakiti, masih ku maafkan. Tiga kali hati ini kau sakiti, jangan. Nyanyinya bisa, syairnya pas, iramanya tepat, pelaksanaannya alun tantul eda. Satu kali hati ini kau sakiti, awas kau selama-lamanya. Makanya badun sana kakak Baradi seayah samande, ayahnya itu jo, amaknya itu jo, mak utihnya itu jo, mak uniangnya itu jo, mak hitamnya itu jo, mak belang-belangnya itu jo. Bahasa puan saya tidak ada. Kita tidak ada jaminan ketemu Ramadan tahun depan. Tapi yang pasti sebagus apapun ibadah kita, kalau kita masih punya dendam, kita masih punya sakit hati, kita masih punya benci, jangan-jangan itulah yang merusak ibadah kita yang sebulan penuh. Durian busuk bukan nampak dari luarnya saja, kadang terkicau awak di dalamnya yang busuk. Kita ingin kulitnya bagus, isinya pun bagus. Tapi lebih penting daripada kulit adalah isi. Jauh lebih penting dari segalanya itu adalah hati. Kalau hatimu bagus, seluruhnya bagus. Tapi kalau hatimu rusak, seluruhnya pun akan rusak. Doa Rasul yang termasuk sering itu kan satu, Allahumma ja'alni fi qalbi nur. Ya Allah, ya Tuhanku,
jadikanlah hatiku bercahaya. Karena dari situ pancarannya. Hatiku ya Allah jadikan bercahaya. Kalau bercahaya hati itu, apa hasilnya? Ucapan Rasul kan bersambung. Wa bi lisani nuro, wa bi sam'i nuro, wa bi basori nuro, wa an yamini nuro, wa amami nuro, wa khalfi nuro, wa fawqi nuro, wa ja'alni nuro. Ya Allah, jadikanlah hatiku bercahaya. Ucapan lisanku bercahaya, pendengaranku bercahaya, kananku bercahaya, kiriku bercahaya, depanku bercahaya, belakangku bercahaya, atasku bercahaya, bawahku bercahaya. Jadikanlah aku bagian dari cahaya. Kalau enggak kalam Pak, kalam. Saya tawa pada kalam juga. Sinar wajah itu hilang. Kalau apa ibu masuk, bagaimana? Kumuh saya nampak. Itu salah. Sinar wajah itu terpancar dari dalam. Mudah-mudahan keberkahan Ramadan di tahun ini memberikan banyak kita manfaat, dan kita masih dapat kesempatan untuk bertemu pada Ramadan yang akan datang. Perbedaan pendapat akan jadi rahmat selama diiringi dengan rasa toleransi. Maka Pemko juga membuat edaran, Bapak Ibu yang akan lebaran besok silahkan takbiran, tapi di masjid, di musola dan di rumah. Jangan diarak orang sekalian. Kita singgung yang lain beko. Yang lebaran hari Sabtu juga dilarang untuk pawai takbiran. Kalau takbir masjid sila. Beko dibuat lu pawai tandingan. Akhirnya bertanding pawai siapa lagi? Di rumah biasa sajalah. Biasa sajalah. Baik, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.